cam atau kita kaji tema, J. Sirait? On cam jadi bang, saya. Karena kamu on cam, saya hargai on cam kamu dengan saya berikan kamu kesempatan untuk bertanya tentang iman Islam duluan. Silakan. Sirait. Oh, Sirait. ya, Sirait. ya. Jangan senggol babi betinanya ya, nanti marah lakinya itu. Silakan. Oke, salam waras bang, salam waras. Bang, saya di sini bukan bertanya tentang keimanan Islam, bukan bang. Jadi jelas ini bang, saya tidak bisa tentang agama seperti ini. Artinya mertua saya juga Islam bang. Jadi saya Kristen memang. Jadi mertua saya Islam. Jadi kalau saya itu toleransi bang. Kalau bisa saya masuk di Komal ini saya toleransi. Cuma saya tadi lucu-lucu saya dengar dengan semua kalimat-kalimat yang ada di dalam Komal ini. Jadi makanya saya gini ya, dalam pikiran saya seperti ini bang. Tentang tadi Oten kawin sama babi. Jadi gini bang, mungkin itu sah bagi mereka bang yang melakukan. Tapi kalau bagi saya bang, ini mungkin prinsip saya bang. Ya, mungkin tidak. Saya juga mungkin Sah ya. seandainya Bagi tinggi, mereka itu sah ya. mungkin aku jujur, mungkin ya kalau aku tidak pungkiri, kemungkinan sah. Iya, saya tidak bisa mengingkari. Ini artinya saya juga tidak menolak. Tetapi ini yang perlu abang semua yang di bawah sini yang terlalu oten segala macam, saya tidak peduli. Seperti ini bang, makanya logika harus berpikir harus jadi dewasa gitu nah. Manusia itu manusia itu bisa jadi masuk dosa bang. Artinya bisa berbuat apa-apa aja di dunia ini bisa bang. Kawin sama banci bisa, kawin sama hewan bisa. Tetapi diterimakah sama Tuhan? Gitu loh. Makanya saya tadi bilang Kita kalau membahas Tuhan tunggu dulu. Kalau kita membahas ke Tuhan itu diterimakah sama Tuhan? Gitu. Ini orang anak kecil siapa ya? Anak saya. Oh iya, ya. Sekarang gini dia kan. Tadi kan kamu katakan, boleh saja mungkin manusia melakukan hal itu, kawin sama babi, kawin sama binatang lainnya. Tapi yang jadi pertanyaannya, diterimakah sama Tuhan kan gitu kan? Iya betul. Oke. Sebelum kita bertanya, diterimakah sama Tuhan, maka kita harus cari dulu tolak ukurnya ya kan? Iya betul. Tolak ukur diterima atau tidak itu ya. Dan tolak ukur itu dalam sebuah hukum. Kan gitu. Kan gitu sebuah hukum ya. Yang jadi pertanyaan, jika si Sirait yakin bahwasanya saat ini kau bertuhan, ya, jika memang kau yakin saat ini kau bertuhan, ya, saya tidak mendebat tentang Tuhanmu. Saya cuma tanya, siapa Tuhan yang kau yakinin itu, J. Sirait? Karena saya dari bayi. Siapa Tuhan yang Anda yakin itu? Yesus. Jadi saya Tuhan itu adalah Yesus. Yesus, oke. Tuhan yang Anda yakini itu adalah Yesus. Nah, kita kembali kepada tolak ukur tadi ya. Diterimanya atau tidak oleh Tuhan perbuatan seperti ini. Sekarang saya tanya, jika memang kau yakin Tuhanmu Yesus tidak menerima perkawinan seperti ini, di mana pernah Yesus melarang kamu untuk mengawini babi? Jangan dong diberkati Bang ya. Tadi kembali, ada nggak Tuhan Yesus membolehkan kita nikah sama babi? Ada tertulis tidak? Jadi saya tanya balik. Mungkin Tuhan sabar. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Oke. Saya jawab. Ada ayatnya. Di mana ayatnya? Kalau ada coba tunjukkan kepada saya. Saya jawab Sirait, bentar. Oke, siap. Ya, bentar Sirait ya. Ya. Sebuah aturan yang tidak ditentukan, maka secara otomatis itu boleh dilakukan. Ya, sebuah aturan yang tidak ditentukan, maka secara otomatis itu boleh dilakukan. Contoh, adakah larangan di Indonesia ini untuk kau memakan beras, memakan nasi? Tidak ada, Bang. Tidak ada yang melarang. Kalau makan. Tidak ada. Apakah karena tidak ada larangan untuk kamu memakan nasi? Sebelum kau makan nasi, kau tunggu dulu pemerintah membolehkan kamu makan nasi. Ini tentang nasi. Ya, ngapa harus nunggu lapar mau mati kita nggak makan? Enggak. Ngapa harus kita nunggu pemerintah kita? Tinggal makan karena pemerintah. Iya, karena pemerintah tidak melarang kan? Iya betul.
Iya, nah, sama halnya dengan ini. Bukan. Karena Tuhan Anda, dengar dulu, tunggu dulu. Karena Tuhan Anda tidak melarang dia kawin sama babi, seiring dengan itu dia kepengen kawin sama babi, maka dia kawin sama babi. Tidak cukup. Kamu jangan cari-cari lagi dibolehkannya, ya. Dengar Dinda, tidak adanya aturan itu bermakna dibolehkan. Nggak ada aturannya, nggak ada larangannya. Seiring tidak ada larangannya, itu berarti dibolehkan. Sesuatu yang ada larangannya, itu yang tidak dibolehkan. Karena aku tanya lagi sama abang. Itu saya berbicara dulu. Jadi sama anak di agama, mohon maaf bang ya. Ku tanya kembali. Ini mungkin abang tanyakan kepada saya karena saya seorang Kristen tadi yang nikah sama babi. Contoh seperti itu sudah terjadi. Barang itu sudah terjadi. Itu memang saya tidak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mungkin itu dari media yang mungkin kita lihat ya. Mungkin saya juga tidak bisa mengungkiri apa segala macam. Jadi gini, kembalikan kepada diri kita. Saya karena manusia yang normal, yang punya Tuhan yang normal. Kalaupun Yesus itu nggak pernah saya lihat, semua yang di bawah ini, semua yang nonton ini, makanya aku sampaikan sama abang-abang yang ada di sini. Kita inilah yang membuat manusia-manusia menjadi jahat. Karena apa saya bilang bang? Adanya komal seperti inilah yang membuat sifat manusia jadi membenci, merusak pikiran orang, aturan baik jadi jahat. Percayalah sama aku. Gini bang, aturan orang baik jadi mau berpikir seperti ini. Jadi ada pikirannya untuk berselisih agama orang lain. Karena apa? Karena kita ini menunjukkan sifat-sifat yang goblok yang seperti ini, mohon maaf. Kedewasaan kita tuh nggak ada. Kita sudah tua. Umur kita di dunia ini bang, tidak seberapa umur kita bang. Salah kau Dinda. Alhamdulillah bang, 70 tahun kita bersyukur hidup. Dengar dulu, kau salah. Yang Jangan jahat itu salah. bukan kami. Dengar dulu apa yang disampaikan abangmu ini. Yang Coba jahat mana? itu bukan kami. Yang Gimana? jahat ke kau itu bukan kami. Yang Siapa? jahat ke Kristen itu bukan kami, umat Islam, bukan. Kamu Siapa? tahu siapa? Siapa bang? Kamu tahu siapa? Coba siapa? Paulus. Baca Galatia 3:13, Galatia 3:10. Silakan. Baca. Paulus yang jahat ke kalian, bukan kami. Dengar dulu, biar saya sampaikan dalilnya. Pauluslah satu-satunya manusia di atas bumi ini yang berani mengutuk Yesus dengan mengatakan Yesus mati terkutuk di kayu salib. Galatia 3:13. Pauluslah manusia satu-satunya di atas bumi ini yang menyatakan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sementara Musa, Zakaria, Yahya, dan juga Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Secara otomatis Paulus telah mengutuk Musa, Zakaria, Yahya, dan juga Yesus itu sendiri. Pauluslah satu-satu manusia, satu-satunya Dinda, itu tadi tertulis dalam Galatia 3 nomor 10. Pauluslah satu-satunya manusia di atas bumi ini yang berani mengutuk Tuhannya Musa, yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, menjadi rahmat kepada Musa, yang tertulis dalam kitab Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 30, Ulangan 4 nomor 44. Hukum Taurat itu diturunkan kepada Musa sebagai ketentuan bagi Musa agar keselamatan bagi mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Jadi siapa manusia yang paling jahat di atas bumi ini terhadap teman-teman Kristen? Paulus itu sendiri, bukan kamu Islam. Oke. Yang menurut abang tadi orang yang paling jahat di dunia adalah Paulus. Oke. Yang kembali yang saya ngomongkan tadi bang, masa sih kalau abang seorang orang yang paling benar dan orang yang baik yang taat kepada Tuhan abang, seharusnya abang tidak menjorokkan sifat agama orang lain, tidak mengumbar agama orang lain yang jahat. Bukan abang jadi bikinlah komal-komal kita maju Indonesia ini bang. Iya, kayak gitu bang maksud aku tuh. Bukan tentang siapapun bisanya berbuat jahat bang. Jangankan pendeta seluruh dunia ini belum tentu aku bilang orang baik. Belum tentu orang yang paling beriman. Mau pendeta gimana pun, saya belum bisa mengakuinya. Dengar Dinda, dengar abangnya Dinda, ya. Nah, Kebaikan seseorang, kau yang salah. Dengar dulu Dinda sabar dulu Dinda. Kau yang salah memahami kebaikan seseorang.
Kau yang salah memaknai kebaikan seseorang. Karena apa? Karena kau menerima dengan kemarahan, bukan dengan pemahaman. Ketika kami menyampaikan sesuatu, kau terima dengan kemarahan, bukan dengan pemahaman. Yang salah itu siapa? Kau, bukan kami. Yang salah itu siapa? Caramu menerima, bukan kami. Contoh analoginya, aku ngelihat kau kencing di tengah jalan. Ku bentak kau, Sirait, pakai otak kau. Jangan kencing kau di tengah jalan. Kau tersinggung. Banyak kali, kau usah cakap-cakapin aku. Kau usah urus aku kencing di tengah jalan. Nggak lama setelah itu kontainer lewat, meninggal kau. Caraku menyampaikan ke kau memang teriak, jangan kau kencing di tengah jalan. Tapi kau menerimanya itu memahami apa yang kusampaikan kepada kau dengan hati yang marah. Gitu loh, marah kau dengan teriakanku itu tadi. Kau hiraukan apa yang kusuruhkan tadi sama kau. Nggak lama setelah itu kontainer lewat, ditabrak kau, meninggal. Sama halnya dengan kukatakan ke kau, atas dasar apa kau katakan kami ini menebarkan kebencian? Kami umat Islam tak pernah mengatakan Yesus mati terkutuk, Pauluslah yang mengatakannya. Kami umat Islam tidak pernah mengatakan Taurat itu terkutuk, Pauluslah yang mengatakannya. Kami umat Islam tidak pernah mengatakan orang-orang hidup di bawah hukum Taurat itu berada di bawah kutuk, Pauluslah yang mengatakannya. Kami tidak pernah mengatakan bahwasanya Yesus itu mati dalam kondisi terhina, dipukuli, diludahi, dalam kondisi tidak berbusana. Bukan pernah kami mengatakannya, Pauluslah yang mengatakannya. Bahkan kami tidak pernah memanggil kau seekor domba, Pauluslah yang mengumpamakan kalian dengan seekor domba. Siapa yang jahat, kami atau Paulus? Musa memerintahkan kau hanya menyembah kepada Allah yang Esa, Ulangan 6 nomor 4. Yesus memerintahkan kau untuk menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa, Markus 12 nomor 29. Malah kau menyembah Yesus yang tergantung di kayu salib atas perintah Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Siapa yang salah? Siapa yang jahat? Siapa yang keji? Kami atau Paulus? Pikir Dinda, segala kekejian dan juga kesesatan disampaikan Paulus kepadamu, kau telan bulat-bulat sebagai kebahagiaan atasmu. Sementara kebenaran yang kami sampaikan kepadamu, kau terima dengan hati yang penuh kemarahan dari dirimu. Cair dong! Silakan, Sirait. Sirait. Bentar bang, dia lagi nganuin anaknya bang. Bentar bang. Silakan bang. Buat susu anaknya dia. Ya, semoga anakmu dapat hidayah lah, Sirait ya. Balik lagi maunya istrinya ke Islam. Istrinya murtad kata dia. Karena mertua dia Islam katanya, berarti istrinya murtad. Percaya kau dengan perkataan pemakan babi, Sal? Makanya, aku nggak percaya, dengar katanya aja. Di mute itu bro, di mute. Buka mute-nya bro. Komal kita berubah menjadi tutorial cara bikin susu anak ya. Komal kita berubah menjadi tutorial cara membuat susu anak teman-teman ya. Begini caranya ya. Ya, udah kalian saksikan, begitulah cara membuat susu anak ya. Itulah iklannya. Itu Pak Winata udah bisa on cam itu Pak Winata. Di mute itu loh, Sirait. Udah bisa on cam Pak Winata. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih sobat-sobat semua. Akhirnya bisa Masya on Allah, cam. saudaraku barakallahu fikum. Diterima apa, Sirait? Undangan aktifkan apanya? Suaranya, mikrofonnya diterima. Ya Allah, nggak tahu pula dia buka mute-nya. Udah diundang loh. Nih, terima. Nyalakan. Tekan nyalakan. Bukan aktif. Itu.
Ah, udah, silakan. Tadi bikin susu anak bang. Nanti Ya tahu, sama. Sama nasib kita sama. kelak di Ya, silakan tanggapin si Raid. Ya, oke lah bang. Terima kasih banyak semua yang abang kasih informasi. Jadi saya pun merasa memang tadi agak panas tuh bang, karena kalimat tadi, maksud aku Oten kawin sama baby tadi, jadi perasaan aku tuh agak gimana ya. Jadi nggak semuanya bang sebenarnya bang. Nah, jadi apalagi Kristen yang di Indonesia ini kemungkinan tidak ada yang seperti itu perasaanku. Tidak ada. Jadi merasa sedih aja bang. Kalaupun itu ada, kalaupun ibaratnya tadi abang bilang polos jahat, ibaratnya kalau bisa pengikutnya ini janganlah ikut jahat. Jadi seperti ini. Jadi kalau seperti aku pribadi bang, yang tentang beragama ini tidak pintar-pintar aku bang. Yang aku tahu itu beragama itu yang penting saya beribadah, tetap berbuat baik. Bahkan gimana ya bang ya, saya juga gimana ya. Ya, jadi gini si Raid ya. Aku tahu cara berpikirmu. Ya, arah pembicaraanmu aku tahu. Jadi gini si Raid ya. Kan tahu juga kan teman-teman Kristen yang ada di Indonesia ini nggak melakukan hal itu. Nggak ada Kristen di Indonesia yang kawin sama babi, betul kan? Kamu menyampaikan itu kan? Iya benar. Tidak ada satupun umat Kristen di Indonesia ini yang kawin sama babi, kuakuin. Tidak ada satupun umat Kristen di Indonesia ini yang kawin sesama jenis, kuakui. Tapi ketidakadaan itu bukan berarti kebenaran dalam hukum Kristen. Karena apa? Maaf si Raid, Kristen nggak punya hukum. Itu tidak kalian lakukan karena apa? Undang-undang di Republik ini melarang. Itu karena undang-undang di Republik ini melarang. Tapi ya, begitu keluar kalian dari Indonesia ini, pergi kalian ke Jerman, kawin kalian laki-laki sama laki-laki. Begitu kalian keluar dari Indonesia ini, pergi kalian ke Amerika Latin, kawin kalian sama babi. Karena apa bisa begitu? Karena tidak ada hukum, perintah, larangan di dalam iman kalian. Kalau kami umat Islam tak melakukan itu bukan karena hukum Indonesia. Bukan karena undang-undang di negeri ini, bukan. Agama kami yang melarangnya. Terlampar kemanapun kami, nggak mungkin kami kawin laki-laki sama laki-laki. Nggak dibenarkan. Terlempar pun kami ke Jerman, andaikan negara Jerman mengesahkan laki-laki sama laki-laki kawin, maka ketika kami terlempar ke sana, nggak mungkin disahkan perkawinan kami. Karena sah tidaknya perkawinan kami, itu paling utama itu berdasarkan Allah. Hukum dari Allah, baru hukum dari ulil amri. Terlempar pun kami ke Amerika Latin, nggak mungkin kami kawin sama babi. Karena nggak bisa tercukupi rukunnya, menyalahi rukun. Jadi gitu ya teman-teman Kristen. Ya teman-teman Kristen, kalau bisa tetaplah kalian di negeri ini. Tetaplah kalian tinggal di Indonesia ini. Indonesia ini adalah negeri yang aman bagi kalian Kristen. Jangan kalian keluar ke negeri ini. Bahaya kalian nanti. Bisa kawin nanti kalian laki-laki sama laki-laki. Disahkan nanti kalau kalian kawin sama babi di negeri lain. Dan berterima kasihlah kalian teman-teman Kristen. Dan seluruh umat di seluruh lapisan masyarakat di negeri ini. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasihlah kita kepada pemimpin kita, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beserta dengan perangkat-perangkat pemerintahan, di mana perangkat-perangkat pemerintahan itu lebih memegang teguh hukum Allah ketika menerapkan undang-undang di Republik Indonesia ini. Jadi dengan kata lain, maaf cakap, selama kalian masih tinggal di Indonesia, maaf cakap, negara menjamin keperawanan dari dubur kalian. Cair dong, jamin. Tapi begitu kalian pergi ke Jerman, diobrak-abrik lubang belakang kalian. Begitu kalian pergi ke negara lain, ke Eropa, ke negara Eropa, diobrak-abriklah harga diri kalian. Ya, jadi begitu si Raid ya. Ada yang mau ditambahkan Sang tentang lubang belakang tadi Sang? Nah, dengan kata lain berarti negeri ini adalah mengambil daripada hukum-hukum dari Islam. Maksud Bang Faruk tadi menjelaskan tentang lain, dan itu untuk membukakan diri dan jangan berbohong kepada diri sendiri, membaca Bible abang itu. Itu tujuan Bang Faruk tadi. Sekiranya abang nggak mampu
ada orang di bawah, Kristen yang di bawah. Nggak abang yang menemukan, nggak abang yang membaca orang-orang Kristen di bawah. Entah istri abang nanti suruh baca Bible sampai tamat. Gitu. Belajar Bible, baca Bible. Contoh Oke, Bang gini lah Farouk. Sirait ya, kita tinggalkanlah dulu materi tentang babi ini tadi ya. Ini contoh ini Sirait. Kamu kan sudah berumah tangga nih kan Sirait kan? Ya, kamu seorang suami, wanita pendamping hidupmu sebagai istri. Oke? Nah, sekarang saya tanya nih, kamu selaku seorang suami, hal-hal apa yang tak boleh kau lakukan kepada istrimu? Berdasarkan aturan dari agamamu. Hal-hal apa yang nggak boleh? Banyak bang. Apa? Kasih satu aja. Satu Masa menduakan. banyak? Satu aja Sirait. Satu Apa aja yang nggak ya. boleh? Yang paling Iya. ngeri ya bang ya, menduakannya, artinya berselingkuh di belakangnya itulah. Di mana tertulis dalam Bible larangan itu? Saya nggak tahu bang, cuman saya Itu dalam Islam yang ada, Bang. nah, Jadi Dalam Sirait, Islam dengar ya. Sirait ya, tanpa sadar kau Sirait, kau lisan kau ngaku Kristen, tapi hidup kau sehari-hari yang kau amalkan itu adalah Islam. Yang kau katakan tadi, aku tidak boleh selingkuhi istriku, atau dengan sinonimnya, aku tidak boleh menyakiti hati istriku. Itu aturan Islam, tertulis di dalam surah An-Nisa, di mana seorang laki-laki adalah pelindung bagi istrinya, penjaga bagi istrinya. Pelindung bagi istrinya itu bersifat universal, tak hanya menjaga jasadnya saja, tapi menjaga hati dan juga perasaannya. Ada aturan dan ketentuannya di dalam Al-Quran kami. Jadi terkadang ini ya teman-teman Kristen ya, maaf, kalian nggak sadar, lisan kalian yang mengatakan kalian Kristen, tapi kehidupan sehari-harian kalian itu Islam. Gitu loh. Sekarang saya tanya Sirait, boleh nggak ini maaf kali Sirait, boleh nggak kau maaf cakap ya berhubungan badan, boleh nggak kalau ketika kau berhubungan badan, maaf cakap, kau masukkan dari belakang istrimu, boleh nggak? nggak boleh, nggak pernah bang, karena nggak pernah pokoknya nggak tahu sama Ajaran sekali. Islam. Ya nggak boleh kan? Ya nggak boleh kan? Dan aku percaya kau nggak akan lakukan itu. Aku percaya kau nggak akan lakukan itu. Sekarang saya tanya, siapa yang melarang itu? Pernahkah Yesus melarang itu? Adakah aturan di Bible itu melarang itu? Untuk orang Kristen? Pernahkah Yesus atau seluruh para nabi terdahulu mengatakan, wahai orang Kristen, jangan kau datangi istrimu dari belakang? Pernahkah? Diamkan dulu anaknya. Diam dulu. Oke, diamkan dulu anaknya. Pernahkah? Nggak pernah. Dan kalian nggak Oke, Bang, lakukan Bang, itu. baik. Gitu loh. Dan kalian nggak lakukan itu. Oke, Bang. Kalian nggak sadar ketika kalian tidak melakukan itu, ya, tidak melakukan perbuatan itu, yang kalian amalkan itu ajarannya Islam. Karena Islam yang melarang itu secara eksplisit di dalam Al-Quran. Kalian laki-laki banting tulang untuk memberikan nafkah kepada istri kalian dan anak-anak kalian. Siapa yang memerintahkan itu? Adakah Yesus memerintahkan itu masuk ke dalam rukun perkawinan kalian? Gak ada. Kalau di dalam Al-Quran ada perintahnya. Gitu loh. Dia ada perintahnya. Itu termasuk tadi. Sebagai pelindung bagi seorang wanita, sebagai istri. Gitu loh. Tanpa sadar ketika kalian cari nafkah, bagus-bagus kalian cari nafkah, dapat nafkah, kalian nafkahi istri dan anak-anak kalian, yang kalian amalkan itu ajaran Islam. Tapi kalian nggak sadar gitu loh. Nggak sadar. Lisan kalian mengatakan kalian Kristen. Yang terakhir nih, sebenarnya banyak. Ketika kalian ditepuk orang, kalian balas nepuk orang. Itu ajaran Islam. Boleh kita membalas zalim yang diarahkan kepada kita dengan zalim yang sama. Kalau ajaran Kristen nggak boleh kalian balas tepuk.